Yang perlu sampean tahu, apapun keadaan jangan pernah tinggal sholat. Sholat itu bukan beban tapi menghilangkan. Sekalipun sampean orang yang paling baik di muka bumi ini, senang sedekah, tapi kalau sampean tidak sholat maka kebaikanmu besok di akhirat menjadi sia-sia. Karena pertama kali yang dihisab adalah sholat. Kalau sholatmu baik maka semuanya akan menjadi baik. Maka yang perlu sampean perhatikan sholatmu. Kalau sholatmu baik maka Allah akan memberi kebaikan dalam hidupmu. Tidaklah pernah kalian mendapatkan nikmat kalau masih ninggal sholat. Sebenarnya sampai kalau cuma cari kekayaan, nggak sholat aja bisa. Sampai mencari harta, tahta, jabatan, cita-cita, nggak sholat juga bisa. Sampai dapatkan dengan jerih payah. Tapi yang perlu sampai tahu, syaratnya ingin mendapat nikmat harus sholat. Karena nikmat tidak bisa dibeli dengan pangkat dan uang. Maka perhatikan keluarga saudara tentang sholat. Kalau sampai pengen mudah keluargamu sholat, ketika kalian sholat, waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar, sebelum baca Fatihah, sampai doa dalam hati. Ya Allah, jadikan aku dan keluargaku orang-orang yang ahli ibadah. Maka itu sampai lanjutkan doa kita boleh atau langsung Fatihah boleh. Maka siapa saja yang melakukan seperti ini, insya Allah seluruh keluarganya dimudahkan untuk sholat. Yang perlu sampai perhatikan sholat. Suami yang menyengajakan meninggalkan sholat lalu istrinya tahu dan membiarkan, ketika dia hubungan intim atau hubungan suami istri, maka dia tertulis seperti hubungan dengan hewan. Alhamdulillah. Suami yang sengaja meninggalkan sholat itu sama hanya menolak istrinya. Maka ayo saudaraku, lantas timbul pertanyaan, karena dia bagaimana saya yang sudah lama meninggalkan sholat, sekarang saya baru tahu dan ingin sholat. Maka dibayar dengan kodok. Paham ya? Bagaimana caranya? Contoh, sampai tadi sholat subuh, sholatlah lagi. Walaupun di dalam sholat subuh itu tidak boleh lagi sholat, tapi kecuali yang mudharat. Paham ya? Seperti sholat gerhana atau tahiyatul masjid ataupun kodok, ini tak masalah. Ini pun kebiasaan saya. Habis sholat subuh, saya baca wirdul latif dan bacaan amalan lain. Habis selesai saya sholat subuh lagi, tapi kodok. Habis sholat zuhur, sholat kodok lagi. Maka pahalanya kalian dapat 2 kali lipat. Pertama sholat wajibnya, yang kedua kita tobat. Ngerti ya? Marilah tingkatkan sholatmu, Allah akan meningkatkan kenikmatan hidupmu. Apapun keadaannya jangan pernah tinggal sholat. Siapa saja yang diberi nasihat tentang sholat lalu dia menolak, itu tandanya kerasnya hati. Maka ayo, karena saya sholat subuhnya sering kesiangan atau kepagian, tetap sholat diniatkan adaan diganti kodok. Apapun keadaannya kalian ada alasan untuk sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat. Pesan itu ya. Kalian saya sholatnya kurang baik, berjamaah. Sekalipun sampai tidak baik, imamnya baik, maka tetap diterima. Imamnya tidak baik, makmumnya baik, maka diterima. Imam dan makmum semuanya tidak baik, maka jamaahnya inilah manfaatnya sholat berjamaah. Barang siapa yang sholat berjamaah, dia tidak meninggalkan sholat jamaah, maka dia akan mendapatkan 5 keutamaan. Yang pertama, dia akan menyeberangi jembatan Shiratul Mustaqim dengan cepat daripada kilat. Yang kedua, dijembat terangkan kuburnya. Karena di dalam kubur sampai tidak akan merasa kalau diri sampai wafat, sampai tidak tahu kalau diri sampai mati, kecuali orang pulang dari 7 langkah dari sampai baru sampai menyadarkan diri sampai sudah wafat. Tapi ketika siapa saja yang tidak tinggal sholat 5 waktu berjamaah, maka di situ akan dikonconi dan diterangi kuburnya. Paham ya?